Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Betapa banyak nikmat Allah yang telah dicurahkan untuk kita semua. Nikmat yang di pagi ini Allah bangun kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kita usia untuk terus bersyukur kepadanya atas semua nikmat ini dan juga beribadah kepadanya. Dan inilah sebuah kenikmatan paling agung yaitu iman dan Islam yang kita selalu berdoa kepadanya untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan mengikuti majelis ilmu yang menjadi bagian dari amal kebaikan atau amal soleh yang menjadikan Allah ridho dengan kita. Dan di bulan Sya'ban ini tentu kita berharap Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk memasuki bulan yang istimewa, Syahrul Mubarak yaitu Ramadan, yang yang tidak berapa lama lagi, hanya beberapa pekan, tidak sampai sepekan, sebulan ya, kita sudah masuk bulan yang istimewa yang harus kita sambut dengan penuh gembira, karena di sanalah ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah yang menjadi teladan kita dalam berbagai macam kehidupan, teladan dalam berkeluarga, teladan dalam bermuamalah, dan banyak hal yang sesungguhnya belum banyak kita teladani dari Nabi kita SAW. Tapi sungguh kecintaan kita lah yang terus kita bersolawat kepadanya, dan kita haturkan solawat kepada para keluarganya dan juga sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan kenikmatan syafaat dari beliau. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini setelah memuji Allah dan juga berselawat kepadanya, tentu rasa syukur yang terus kita rasakan di pagi ini menjadikan pagi yang penuh dengan keberkahan. Dan pagi yang berkah ini juga dilengkapi dengan tidak hanya kita hadir dalam majelis ilmu, dan juga amal-amal soleh yang lainnya. Dan bersedekah menjadi salah satu amal pilihan yang rutin kita lakukan di setiap pagi. Dan mudah-mudahan dengan amal ibadah yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, walaupun kecil, ternyata wa in qalla, walaupun sedikit, ketika disebutkan dalam sabda Nabi terus istiqomah, maka termasuk min ahbil amal Allah, termasuk amal yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Dan di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan sebuah tema ya yang dipandu oleh, dibimbing oleh guru kita Saudari Al-Jabari Habibullah Ta'ala, yang setiap Rabu dan Kamis kita akan membahas di hari Rabu dengan tema Asmaul Husna, yang alhamdulillah kita sudah sekian episode ya, membahas tentang nama-nama agung Allah. Dan tema kali ini insya Allah kita akan membahas tentang Al-Muta'ali. Kalau kita bedah secara bahasa, memang uh, padanan kata Al-Muta'ali ini memang tidak ada panduannya atau padanannya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, yang memang bahasa kita begitu terbatas ya dalam kosakatanya, beda dengan bahasa Arab. Dan Al-Muta'al ini memang kalau kita kenal dengan Al-Ali, bahwa juga Allah adalah Maha Tinggi gitu. Al-Ali juga menjadi padanan kesamaan makna dengan kata Al-Muta'ali. Kalau Al-Ali kita kenal mungkin pernah membaca dalam surat ayat kursi ya. Dalam ayat kursi disebut wa huwa al-ali wa la ya'uduhu wa huwa al-aliyyul azim. Dan tidak ada yang merepotkan untuk penjangan langit dan bumi kecuali Allah ya, yang tidak bisa, hanya Allah yang mampu melakukannya.
Wahwal aliyul azim, dan Allah lah Ali, tinggi, maha agung, azim, maha besar. Tentu ini tema hakikat dari makna yang ada dalam nama Allah ini hanya Allah yang maha tahu. Dan di pagi ini tentang Al-Muta'ali tentu berbeda dengan, bukan berbeda ya, tapi ya, ada kesamaan sesungguhnya. Al-Ali, Al-Muta'ali, bahwa Allah ini adalah Al-Muta'ali. Dalam bahasa, Al-Muta'ali ini memang uh, kata apa, isim fa'il ya dalam bahasa Arab itu kata apa namanya, dari kata kerja ta'ala yang sama artinya maha tinggi Allah, maha besar Allah, maha agung ta'ala. Dan al-muta'ali ini menjadi fa'il atau pelakunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memang hanya Allah lah zat yang maha tinggi, maha agung. Dengan ketinggiannya tentu kita tidak mampu untuk menjangkau hakikat sesungguhnya, tapi kita bisa melihat keagungan Allah, ketinggian Allah itu dari ciptaan-ciptaannya. Salah satunya yang kita saksikan adalah langit dan bumi yang saat ini kita berada di alamnya. Tentu kita bisa melihat bagaimana maha luasnya langit yang Allah ciptakan, maha tingginya Allah yang sudah Allah ciptakan, dan kita susah untuk menjangkaunya. Bagaimana jutaan bahkan miliaran bintang-bintang yang ada di langit yang kita saksikan di malam hari, ini sesuatu yang salah satu bukti ketinggian Allah, kebesaran Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana kehidupan dunia ini betapa banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita tadaburi. Dan insya Allah inilah tema yang untuk akan kita bahas bersama guru kita Ustaz Adi Al-Jambari. Kami menunggu guru kita hadir dalam majelis ini. Mari kita sama-sama saling mendoakan di pagi ini, menjadi sebuah kesempatan yang mulia juga untuk saling mendoakan jamaah semuanya. Wabil khusus kita doakan para guru kita yang sudah membimbing kita, mendampingi kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan kita doakan di pagi ini guru kita Ustaz Adi Al-Jambari, kemudian Allah selalu jaga beliau, Allah berikan kesehatan untuk beliau bersama keluarganya, dan juga doain untuk kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan keberkahan, dan salah satunya adalah kesehatan, sehingga dengan sehat itu kita akan mampu beribadah dengan lebih baik lagi tentunya. Dan walaupun begitu, ketika Allah beri ujian sakit, dan sesungguhnya sakit menjadi penggugur dosa. Dan uh, makanya ada doa yang selalu ketika kita dianjurkan atau disunnahkan untuk mengunjungi orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, para sahabat kita, maka salah satu doa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah adalah tahurun insya Allah. Tahurun itu adalah bermakna semoga Allah menggugurkan semua dosa-dosa. Insya Allah, tahurun insya Allah. Dan bagi orang yang mungkin jamaah saat ini yang sedang sakit, untuk kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, dan juga Allah akan beri satu kebaikan, kesehatan dari semua musibah yang dijalaninya. Dan kalaupun ada yang sedang kesulitan dalam hidupnya, tentu mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan keluar terbaik. Sebagaimana janji Allah dalam surat At-Talaq, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka uh, sungguh Allah akan memberikan jalan keluar, makhrajan, wa yarzuqhu, dan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari yang tidak diduga-duga. Alhamdulillah. Nah, saat ini masih belum hadir ya guru kita. Bunda Dwi atau Bunda Nadia, apakah Ya, ada? Ustaz, belum ada kabar. Tadi saya chat Belum ke ada. istrinya udah, tapi masih checklist. Hmm, Kemarin mah sakit, udahnya kurang sehat. hmm, baik. Sambil menunggu guru kita, eh, kita terus
mencoba untuk memahami ayat-ayat Allah ini dengan cara sebagaimana selalu dinasihatkan oleh guru kita, tidak sekedar ini pamer pemahaman atau pamer kehafalan ya tentang Asmaul Husna ini, karena Asmaul Husna bukan sekedar kita hafal Allah, tapi juga kita mampu untuk mengambil hikmah dan mempraktekkan dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami Al-Muta'ali, Allah ini maha tinggi kecil kita sebagai makhluknya, dan kita tidak akan mungkin menggadaikan penghambaan kita kepada Allah terhadap makhluknya, karena tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang bisa menaiki ketinggian Allah, keagungan Allah. Itu maka sebenarnya kita akan terus tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa kita akan terus tawadhu, juga akan dengan penuh merendah dan juga rasa takut, rasa maksiat kepadanya, dan untuk menjadi pengingat untuk kita semua jamaah yang dikenal Allah, kita akan selalu merasa tidak ada apa-apa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mampu menyangi kemahatinggian Allah. Dan ada sebuah informasi menarik yang sudah juga di-share oleh admin. Ini salat bersama Rasulullah SAW menjadi salah satu paket untuk kita memperdalam tentang tema salat ya. Dan alhamdulillah ini sudah dalam proses ya, sudah ada flash disk yang disediakan oleh pengurus, dan insya Allah ini akan segera di-share ke jamaah di Barakat. Dan ini adalah kumpulan kajian yang kita jalani bersama Sadadi Al-Jambari Hafidhahullah Ta'ala, yang setiap hari Kamis ya kita sudah menjalani sebuah kajian tentang bagaimana kita sholat bersama Rasulullah. Sudah banyak episode yang sudah kita jalani, dan alhamdulillah kita kumpulkan, dan juga ada pengantar dari guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Dan ini segera untuk nanti mungkin Bunda Nadia untuk share ya, siapa yang akan memiliki segera kumpulan dari kajian Ustaz Dodi Al-Jambari dalam bentuk audio ya. Jadi untuk mempermudah kita bisa mengikuti bagaimana pendalaman tentang sholat bersama Rasulullah ini dari A sampai Z. Insya Allah ini menjadi bermanfaat untuk kita semua untuk memperbaiki sholat kita. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Jadi beresin itu dulu baru lari-lari ke rumah. Udah 5:30. Jadi konselingnya kepanjangan. Maka dari ala kulli hal. Baik, tafadhol mashkur Ustaz. Baik, syukran jazakumullahu khair. Mata'alallah fi kulli hayatikum insyaallah Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala nikmatillah. Arsal Rasulullah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur bahwa Allah SWT telah berikan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dari Rasulullah SAW. Dan kita hadirkan begitu banyak doa untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, mungkin yang sedang Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah sedang berikan pengampunan dosanya, Allah sedang berikan kecintaan yang Allah tabaraka wa ta'ala dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna illaha idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suqat. Sungguh ketika Allah SWT mencintai seorang hamba, Allah berikan musibah. Barang siapa ridho, Allah ridho. Barang siapa marah, Allah lebih marah dari dia.
Jadi kalau kita kemudian diberikan musibah oleh Allah SWT, itu tanda bahwa Allah sedang cinta sama kita. Bahkan beberapa Al-Suffah di Nabawi itu bahkan ada beberapa orang yang kemudian ketika tidak ada musibah pada dirinya, dia sedih. Allah tidak sayang sama saya. Jadi nungguin musibah malahan. Mindsetnya agak luar biasa ya. Pagi ini kita berharap bahwa kepada seluruh pembina, kepada seluruh asatidzah, seluruh pengurus, pecinta, muhibbin, para donatur, baik yang aktif maupun tidak di seluruh WhatsApp grup kita, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah, inayah, iradah, qudrah, iradahnya termasuk maunahnya untuk kita semua sehingga kita bisa menjalankan keistiqomahan keislaman kita hingga akhir hayat kita dan kelak kita bisa menjemput husnul khotimah dan berkumpul bersama keluarga di surga. Amin. Kita membahas pagi ini Al-Muta'ali, Allah yang Maha Tinggi. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah menyatakan bahwa buktikan dengan sungguh-sungguh sifat kekuranganmu, niscaya Allah akan membantumu dengan sifat kesempurnaannya. Akuilah kehinaanmu, niscaya Allah menolongmu dengan kemuliaannya. Akuilah kekuranganmu, niscaya Allah akan menolongmu dengan kekuasaannya. Akuilah kelemahanmu, niscaya Allah akan menolongmu dengan kekuatannya. Masya Allah. Jadi ketika kita menghadirkan ketidakberdayaan, atau kalau saya pinjam istilahnya Pak Ari Ginanjar Agustian, zero mind process, kita meniadakan diri, maka Allah yang akan memuliakan kita. Dan sebaliknya, bahkan ketika kita merasa tinggi, merasa punya sesuatu, merasa bahwa ini semua adalah kita, gitu ya, tidak ada sedikit pun terbersit hada min fadli rabbi, ini semua datang dari keutamaan yang datang dari Allah. Maka kita perlu belajar dari bagaimana seorang Nabi Sulaiman yang kemudian ketika kita tahu bahwa beliau dikaruniai begitu banyak kebisaan, satu-satunya nabi yang mungkin tidak pernah sengsara beliau ya, Nabi Sulaiman itu bisa bicara bicara bahasa binatang, bisa memerintah angin, bisa punya pasukan jin, bisa punya kemampuan mendengar bahasa yang seharusnya nggak terdengar, suara semut saja bisa dengar, gitu. Sehingga betul-betul Allah karuniakan begitu banyak kemuliaan kepada beliau. Akan tetapi beliau tetap menghadirkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dengan multi talenta yang beliau diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, selalu ada kata-kata yang beliau hadirkan, yaitu hadza min fadli rabbi. Ini semua datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tidak pernah merasa ya siapa dulu dong gue, gitu kan ya. Enggak ada gitunya tuh beliau tuh. Nah, kemudian Allah sebagai pemilik nama Al-Muta'ali, asma Allah yang satu ini punya akar kata yang sama dengan Al-Ali. Jadi keduanya punya makna tinggi. Ya. Kalau kita bicara dalam bahasa Nahwu itu ala, di atas. Ya. Kemudian baik secara materi maupun non materi, hanya saja perubahan bentuk dan penambahan huruf ta atau mazid fi. Ini membuat kata Al-Muta'ali mengandung makna yang jauh lebih luas, lebih kuat, lebih tinggi daripada Al-Ali. Di dalam Al-Quran, kita buka surat 13, ayat yang ke-9. Kalau Anda bisa ketemu, kita akan temukan satu kali pada ayat ini, Al-Muta'al disandingkan dengan Al-Kabir yang maha besar, yaitu dalam surah tadi Allah berfirman di situ, Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar lagi, muta'ali, lagi maha tinggi. Dan ketinggian Allah ini tidak terbatas. Maka akal manusia tidak akan bisa menjangkaunya. Jika ada manusia mengklaim dirinya yang maha tinggi, seperti Fir'aun gitu ya, Allah yang akan membuktikan bahwa klaim itu salah besar. Karena kekuasaan dan kebesaran dibanggakan, pada kenyataannya dia akan mudah rapuh dan gampang hancur. Sehingga ini dialami sendiri oleh Fir'aun, penguasa Mesir kuno. Kalau memiliki kekuasaan tidak terbatas di Mesir, dia mengatakan bahwa ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Maka diklaim ini sebagai sebuah angan-angan. Bahkan ketika diperintahkan arsitek yang paling canggih sekalipun suruh membuat tangga yang tinggi, dia pun apa istilahnya orang Jawa bilang pawang-awangan gitu. Beliau
ketika mencoba untuk menaiki tangga itu bahkan beliau punya juga rasa takut, gitu, terlalu tinggi. Nah, sedangkan dia ngaku maha tinggi, tapi diberi ketinggian malah awang-awangan gitu ya. Apa? Klaustrofobia, kalau takut ketinggian tuh, tolong koreksi saya kalau keliru. Kemudian dalam sekejap Allah bisa menghancurkan dan memupus angan-angan ini, dan ketika ajal di tenggorokan dia pun mengakui bahwa Allah lazat yang mati, tapi penyesalan di tenggorokan sudah nggak akan berarti apa-apa. Kemudian dijelaskan juga dalam Al-Quran dalam surat Toha ayat yang kelima, surat yang ke-20 ayat yang kelima. Kalau ada yang mau berkenan membacanya, monggo silakan. Ini ada peliputan tentang 3 hal. Yang pertama, keluhuran zat Allah. Allah bersemayam di ars yang jauh di atas makhluknya. Maka ada yang mau baca? Silakan. Ya udah, Enggak. surat 20 ayat 5 ya. Nah, Yaitu yang maha pengasih, yang bersemayam di atas aras. nah, kalau sudah di atas ars, selesai. Nggak ada yang bisa lebih tinggi dari dia. Maka yang kedua, ketinggian kekuasaan dan penguasaannya, Allah akan menegaskan bahwa tidak ada yang bisa membantah Allah, tidak ada yang bisa menguasainya, dan semua makhluk sepenuhnya berada dalam penguasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah menegaskan di dalam surah Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang keempat. Kita sama-sama buka surat 39 ayat yang keempat. Di sana Allah SWT menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dialah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Artinya kalau sudah modelnya Allah begitu, ya sudah, nggak akan ada yang bisa yang lebih dari Allah. Yang ketiga, ketinggian kedudukan dan statusnya. Allah Ta'ala memiliki al-mathalul a'la, sifat yang maha tinggi. Hanya Allah yang menyandang sifat-sifat tinggi, dan ini banyak sekali yang kemudian di dalam surah An-Nahl misalnya, surat yang ke-16 ayat yang ke-160. Surat 16 ayat 60, Pak. Taib. Di situ disebut Allah mempunyai al-mathalul a'la, ya, sifat yang maha tinggi. Nah, apa yang harus muncul dari kita, karena seringkali disclaimer-nya adalah ketika Allah begitu terus kita ngapain? Ketika Allah punya sifat itu kita harus apa? Nah, ini yang kemudian kita harus melakukan penghambaan total kepada Allah Sang Maha Tinggi, karena kita yang hina. Keyakinan yang mantap akan sifat Al-Muta'ali dari Allah ini melahirkan ketundukan dan kepasrahan yang total. Sebab bila tidak, dia akan membuka pintu-pintu pertolongan Allah jadi dibatalkan. Semakin seseorang hamba tunduk merendah serendah-rendahnya di hadapan zat pemilik ketinggian, maka ia pun akan mengangkat derajat orang tersebut tinggi-tingginya, dan pintu-pintu pertolongan Allah akan dibukakan untuk orang tersebut. Seorang soleh pernah ditanya seorang muridnya, bagaimana caranya agar doa kita cepat diijabah? Maka dijawab, saat engkau berdoa, saat engkau munajat, atau saat engkau sujud, kecilkanlah dirimu sekecil-kecilnya. Karena di hadapan Allah, besarkanlah Allah sebesar-besarnya, semampu engkau membesarkannya. Pasti rahmat dan pertolongan Allah akan mengalir kepadamu. Jadi ketika kita menghilangkan kemampuan berpikir kita, logika kita, perasaan kita, seringkali kalau kita bicara tentang kehendak Allah sama keinginan manusia, yang mana yang harus didahulukan? Ayo kita tanya jawab dulu nih. Kira-kira kalau ada kehendak Allah sama keinginan kita, yang mana yang harus didahulukan? Kehendak Allah. Yang benar. Kehendak Allah yang didulukan. Yang benar. Iya dong. Seringnya kehendak kita. Iya, lebih seringnya keinginan kita, gitu ya. Terus kita nggak nyari, berusaha bagaimana caranya supaya keinginan kita itu dikehendaki Allah. Kira-kira kalau ada kehendak Allah dan keinginan kita, itu yang harus ngalah siapa? Keinginan kitanya. Nah, kan ketika itu menghamba gitu selesai.
Jadi ketika Allah nggak kehendaki seperti apa yang kita inginkan, padahal kita sudah kepengen banget, tapi Allah nggak kasih, mau apa? Itu artinya kemudian ada orang yang kemudian jadi stres. Lah, ngapain stres? Mana seharusnya kalau jadi orang Jawa harus sutris. Sutris itu apa? Rasa cinta. Oh, Allah nggak kepengen saya belangsak ketika diberikan sesuatu. Berasa nggak kalau kemudian Allah ketika memberikan kepada kita satu takdir seperti sekarang ini, membuat kita jadi makin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada Iya. satu kawan yang kemudian ketika dia dikasih anak yang berkebutuhan khusus, kemudian baru ketahuan 12 tahun suaminya menikah lagi, itu dia hancur sehancur-hancurnya. Terus saya ditanya sama beliau, mesti gimana saya ini loh. Saya bilang, inilah cara Allah cemburu sama dirimu. Selama ini dirimu mikirin suami, mestinya dirimu mikirin Allah juga. Jadi ketika Allah cemburu dengan kita, itu Allah akan membuat bagaimana caranya supaya kita kembali kepada Allah dengan penyegeraan yang sangat segera. Makanya di surat yang ketiga ayat yang ke-133 itu ada perintah menyegerakan ampunan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Itu ampunan disandingkan dengan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi bersegeralah kamu terhadap ampunan yang datang dari Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas matahari, langit dan bumi. Itu kan betul luas banget. Tapi di ayat itu dikatakan, uiddat lil muttaqin, yang disediakan buat orang bertakwa. Jadi kalau nggak bertakwa, nggak akan bisa menyegerakan ampunan, nggak berharap surga. Akhirnya apa? Nafsunya yang diperbesar. Tapi kan sakit hati, Ustaz. Tapi kan saya sedih banget. Saya seperti rasa cinta saya selama ini seperti nggak dianggap apa. Ya, iya memang. Saya tahu betul rasa sakit itu. Dan ketika ada yang kita inginkan kemudian nggak dikasih sama Allah, terus kita mau apa? Mau ngotot ngeyel sesuai sama kita, berarti apa yang kita dahulukan, keinginan kita atau kehendak Allah. Nah di situ kadang-kadang orang suka fail, kadang-kadang. Dan saya yakin ketika kita makin kesini makin memahami bahwa begitu banyak asma Allah yang kita sudah bahas, dan saya yakin semua sahabat MKI di sini, meskipun ada 79 Asmaul Husna yang kita bahas nih, kalau disuruh ngebahas lagi dari awal juga nggak akan puas, karena ketika di kesempatan yang lain kita situasi perasaan kita atau kondisi jiwa kita sedang nggak nyimak, itu kadang-kadang oh gitu ya, itu nemunya nanti belakangan. Jadi mungkin nggak lewat saya hikmahnya, mungkin ketika lewat tukang dagang yang kita ada, oh begini toh. Oh, mungkin ada sarang burung yang jatuh dari pohon atau apapun. Kita akan menemukan banyak hikmah yang Allah SWT ingin hantarkan kepada kita, dan itu menjadi satu perenungan yang sangat sangat luar biasa. Dan ketika ini mampu kita ambil satu persatu, dahsyat, luar biasa. Nah, sahabatnya Pak Ai, calon penghuni surga semuanya, kekuatan yang terbesar seorang hamba itu tidak terletak pada kekuatan fisik, intelektual, kekuasaan, ataupun harta kekayaan. Tetapi kekuatan terbesar seorang hamba adalah hadirnya pertolongan Allah. Maka ketika pertolongan Allah ini sangat dipengaruhi kualitas keyakinan kita kepadanya, maka kualitas keyakinan biasanya akan melahirkan kekuatan ruhiyah. Yuk kita sama-sama buka surat yang kedua, ayat yang ke-186. Ayat ini nyempil di antara begitu banyak ayat tentang puasa, tapi sangat luar biasa. Ya, kita sama-sama kita lihat surat 2 ayat yang ke-186. Ada yang mau baca? Monggo, silakan. Iya, Bude. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi gini, ada 3 hal yang harus jadi bayangan kita kalau ada tripod gitu ya. Ini contoh yang baik. Ini ada tripod.
Ya. Kakinya 3, belum dikendorin. Kakinya 3. Nah, ketika kakinya 3, kita perhatikan kaki 3 ini. Ya. Kaki yang pertama adalah doa. Kaki yang kedua adalah ketaatan. Kaki yang ketiga adalah apa? Ada yang bisa baca? Kalau kaki yang pertama adalah doa, yang kedua adalah ketaatan, yang satu lagi apa? Takwa. Keyakinan. Keyakinan. Jadi ayat itu, ujibu da'wat tadda'i idza da'an. Aku akan kabulkan kalau kamu berdoa. Asal mintanya kepadaku. Apa syaratnya? Falyastajibuli, penuhi ketaatan kepadaku, ibadahmu, beresin. Gitu. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku dengan keyakinan yang penuh. Maka kita sudah pernah membahas tentang apa perbedaan percaya, yakin dengan iman. Ada yang bisa bantu ngulas? Percaya itu apa? Yakin itu apa? Iman itu apa? Yuk, nge-refresh nih. Kalau ada yang nggak bisa jawab berarti nggak masuk itu pelajarannya. Ayo, ada yang bisa share bedanya percaya, yakin, sama iman? Maksud dikasih kuis lagi nih. Oke, tebak-tebakan nggak ada yang jawab ya. Kesian, dikacangin Ustadznya. Percaya itu mengakui. Percaya itu apa? Mengakui. Yakin itu berlevel, berjenjang. Dari mulai pengetahuan, penglihatan, dan merasakan sendiri. Kalau saya bilang, ada asinan paling enak di Pasar Jangkrik Jatinegara Baru, namanya asinan Butati atau asinan Asmuni kalau zaman dulunya. Kalau kita ke Total Buah, asinan itu datang dari suppliernya adalah Asmuni atau asinan Butati tadi. Nah, saya belum pernah merasakan asinan seenak itu, karena kalau saya didatengin atau dikasih atau dikirimin atau dibeliin dari para muhibbin asinan dari tempat yang lain, itu saya kadang-kadang mohon maaf, bukannya ngenyek, bukan so iye gitu, tapi cuka itu selalu saya khawatir tentang perut saya. Saya kemana-mana selalu ngandelin apa namanya basa untuk apa perut saya gitu ya. Entah apa namanya, ya pokoknya berusaha untuk menjaga supaya asam lambung tidak terlalu tinggi. Ketika saya makan asinan Bogor misalnya gitu, nggak masuk ke perut itu. Tapi kalau makan asinan Butati itu saya bisa habis satu plastik besar itu. Jadi karena saya sering datang ke sana langsung nenteng bawa sekali jalan 20 apa segala macam. Kadang-kadang saya suka share sama teman-teman. Itu merasakan bahwa oh gitu ya. Nah, ini kan kalau saya kasih tahu ke Bapak Ibu yang belum pernah nyoba gitu ya, yang belum pernah nyoba, masa sih gitu kan. Tapi informasi ini sudah sampai. Jadi keyakinan secara ilmu sudah sampai. Gitu. Tapi kemudian ada yang ngambil HP, kemudian cari reviewnya di Google misalnya. Review asinan Butati atau Asmuni, asinan Asmuni, Pasar Jangkrik, Jatinegara Baru. Temu tuh reviewnya ternyata betul banyak gitu ya. Total Buah nggak akan sembarangan ngambil supplier gitu kan ya. Nah, itu kan baru sampai yang kedua, ainal yakin. Pertama ilmal yakin, yang kedua ainal yakin. Begitu nyoba sendiri, ngerasain, baru dia betul-betul ngerasain hakul yakin. Siapa yang udah pernah nyoba asinan Butati? Pengen tahu sih. Saya udah, Nah, soalnya tuh. di dekat rumah ibu saya kayu manis. Masya Allah. Gimana rasanya? Yahud kan? Enak. Enak. Itu, saya ada punya saksi ya. Nah, artinya gini, keyakinan itu berbeda sama percaya. Kalau percaya itu mengakui saja. Tapi kalau yakin itu sampai 3 level. Ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin. Ini untuk Rasul dunia ya. Tapi untuk urusan akhirat, untuk yang gaib, maka kita sampai pada satu titik saja, ilmal yakin, ada ayatnya, ada hadisnya, selesai sudah. Oke. Beda dengan iman.
Apakah ketika Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, ketika di lingkungan orang-orang kafir Quraisy, apakah dia dipercaya sebagai orang yang tidak pernah berbohong? Dipercaya. Diakui, diakui. Apakah mereka yakin bahwa Rasulullah SAW nggak pernah berdusta? Yakin. Mereka melihat sendiri, mereka mengamati sendiri dan merasakan sendiri berinteraksi dengan Rasulullah SAW itu sebegitu luar biasanya, sampai orang nitip dari pagi sampai sore itu bisa dikekepin sama Rasulullah SAW. Dan artinya amanah. Makanya sampai dapat gelar Al-Amin. Pertanyaannya adalah, apakah mereka mengimani Rasulullah SAW? Tidak. Berarti percaya dan yakin belum tentu beriman. Karena beriman itu butuh tiga aspek yang paling kita sering munculkan. Dari lisan, dari hati, pikiran dan perasaan ya, hati itu yang disebut afidah, baru kemudian muncul sebagai sebuah perbuatan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa al-iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amal bil jawarih. Di kesempatan yang lain Rasulullah SAW tidak hanya menyatakan bahwa al-iman ma'rufa bil qalbi wa qawlu bil lisan wal af'al bil akrar. Tidak hanya melisankan tapi menggenapkan dalam hati dan muncul sebagai sebuah perbuatan, itulah iman yang sebenarnya. Karena kalau kita lihat surat 61 ayat yang kedua dan ketiga, itu ada orang beriman tapi dimurkai sama Allah. Yuk kita lihat. Surat 61 ayat 2 dan 3. Ada orang beriman tapi dimurkai sama Allah. Kenapa? Di situ cuma satu persoalannya. Allah SWT tidak senang sama orang yang cuma sekedar ngomong tapi tidak menjalankannya. Omdo, apa? NATO. No action talk only. Make it a stop. Kalau tempat 61 masalah. ayat berapa, Dek? 61 ayat 2 dan 3. Saya baca ya, Dek ya. Monggo, monggo silahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini ayat 3-nya, Pak Ustadz. Ya. Sama ayat berapa lagi? 3, ayat 3. 2 dan 3. Oh, 2 dan 3. Oh, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini Iya. seremnya. Gitu. Jadi ketika kita hanya sekedar melisankan saja, ngelampit doa, kakak cangkem aja. Jadi kalau kita cuma menyatakan saja tanpa ada konkret apa yang kita kerjakan, maka Allah murka sama kita. Jadi genapi keimanan itu dengan sempurna. Lisan, pikiran dan perasaan, dan perbuatan. Nah, kalau kemudian kita lihat tadi ayat yang saya bayangkan tripod tadi, doa, ketaatan, ibadah yang kita jalankan, sama satu lagi apa? Yakin. Nah, keyakinan ini yang kemudian membuat kita memunculkan sebuah perbuatan yang kemudian pasti muncul. Rasulullah SAW menyatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah sesungguhnya tidak memperhatikan penampilan kita dan harta kita. Walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah SWT melihat bagaimana kita menyelaraskan antara hati dengan amal. Jadi di situ kemudian kita perlu melihat bahwa Ibnu Athaillah menyatakan bahwa buktikan dengan sungguh-sungguh sifat kekuranganmu. Pasti Allah akan membantumu dengan sifat kesempurnaannya. Afwan. Akuilah kehinaanmu, niscaya Allah menolongmu dengan kemuliaannya. Akuilah kekuranganmu, niscaya Allah akan menolongmu dengan kekuasaannya. Akui kelemahanmu, niscaya Allah akan menolongmu dalam kekuatannya. Maka nasihat Ibnu Athaillah ini sangat penting untuk kita renungkan. Khususnya oleh mereka yang diberikan kesanggupan untuk beramal soleh sebagai wujud penghambaan kepada Al-Muta'ali. Kalau belum bisa berbuat baik, kita harus punya keinginan untuk melakukannya. Paling tidak ya niat lah ya gitu. Tapi kalau kemudian kebaikan sudah kita lakukan, maka jangan sekali-kali kita menganggap semua ini perbuatan kita. Maka saya agak heran ketika ada orang yang kemudian ketika sholat, baru selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, yang dia munculkan bukan istighfar, tapi apa? Alhamdulillah. Lah kok bisa sih? Rasulullah SAW aja istighfar, kok malah dia Alhamdulillah. Nemu dari mana? Nabinya siapa? Yang ditiru siapa? Itu.
Maka ketika kita menghadiri sebuah pengajian misalnya, kita kumpulkan uang untuk ongkos pengajian tersebut. Uang terkumpul, kita berangkat, walaupun sedang turun hujan gitu ya. Di perjalanan ternyata kita dapat banyak sekali kesulitan. Pokoknya berat tantangan sampai ke tempat pengajian yang kita tuju. Tapi ketika sampai di sana, kita menghadirkan dalam kata hati itu, Alhamdulillah ya Allah, semua terjadi karena izin dan karunia-Mu. Saya hadir di sini karena ongkos darimu, kesehatan darimu, terlindung dari setan yang membisikkan rasa malas kepadaku. Jadi kita bisa berkumpul di sini 55 orang berkumpul pagi ini yang nanti nggak tahu berapa lagi yang akan menonton rekaman kita ini. Allah SWT sudah tetapkan setiap kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran. Ada yang mendapatkan semuanya, ada yang mencatat, ada yang mendapatkan sebagian karena mungkin sambil mengerjakan sesuatu. Ada yang kelihatan, ada yang tengkurap, ada yang rebahan, ada yang sambil gongseng apa nggak tahu, ada yang mungkin sambil meres apa atau sambil naker apa nggak tahu. Gitu. Artinya ketika kita sampai di tempat yang tuju ini lupakan segenap pengorbanan yang kita lakukan perkara pahala. Biar Allah sajalah yang kemudian akan memberikannya kepada kita dalam kadar yang paling adil dan gak usah ribut mempersalahkan itu. Kadang-kadang ada orang yang masih sangat teknikal gitu ya. Ustaz, kalau saya baru ingat sedekah subuhnya jam 8 gimana Ustaz? Masih valid nggak? Kalau emang kita lupa, Allah yang bikin lupa itu. Tapi setidaknya kita merasa bersalah nggak ketika kita kemudian belum sedekah itu. Ada orang-orang yang kemudian levelnya baru sampai takut ketinggalan sholat. Astagfirullahaladzim, belum sholat. Oh, panik sholat. Ada nggak sampai level kepada kita? Astagfirullahaladzim, belum sedekah. Naikin lagi level. Astagfirullahaladzim, belum baca Quran hari ini. Astagfirullahaladzim, belum sampai sejuz. Astagfirullahaladzim. Itu ada bagian yang kalau bisa sampai kepada level astagfirullahaladzim, saya belum cium cucu saya. Astagfirullahaladzim, saya belum sayang ke suami. Astagfirullahaladzim, itu banyak yang kemudian kita harus naikin leverage-nya sehingga kita betul-betul merasa bahwa kita berkewajiban untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian ketika kita sampai kepada bagi kita yang awam ini seringkali beramal karena menginginkan balasan, maka tingkat yang pertama orang beramal karena mengharap balasan duniawi. Misalnya kita sedekah pengen kaya, nggak dapat musibah. Banyak ya di antara kita begitu ya. Saya sedekah supaya Allah melindungi saya. Seolah-olah kita ini beribadah transaksional. Ada jamaah yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya ini sudah tahajud, Ustaz. Antum nggak usah perlu tanya sama saya berapa rakaat. Ana sudah duha, Ana sudah sedekah sama anak yatim, rutin, dan Anda selalu baca Quran. Cuma yang aneh heran, kenapa Anda masih belum punya anak dan bisnis saya masih berantakan? Loh, apakah kemudian ketika kita beribadah itu terus Allah jadi kacung kita, bisa memutuskan semua apa yang kita inginkan kemudian jadi pemenuhan terhadap apakah Allah menghamba kepada kita? Enggak gitu dong konsepnya. Jadi iya kan Abu Tua, iya kan Astagfirullah itu mesti direnungi betul-betul. Hanya kepadamu lah kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta. Terserah Allah mau ngasih mau enggak. Bisa disegerakan, bisa ditunda, bisa diganti sama Allah. Kalau Allah maunya gitu mau apa gitu? Nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya ketika pada tahapan kita lakukan tahajud, pengen jodoh, lulus ujian, ada yang kepengen naik pangkat, segala macam. Ini kategori orang yang berharap balasan duniawi. Kan sayang banget kalau kemudian Allah ngulur urusan dunia kita dikasih semua, tapi nanti di bagian akhirat nggak dapat apa-apa gitu. Kan naudzubillah min dzalik gitu loh. Jangan pernah menjadikan ibadah kita kepada Allah itu sebagai cara kita untuk seolah-olah Allah kalau sudah kita ibadahi, Allah nggak akan kasih musibah kepada kita. Nggak begitu konsepnya. Justru tadi, ketika Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, dikasih musibah. Supaya apa? Kembali ke Allah. Dan kita tahu, Allah rekayasanya keren banget. Kalau nggak gini mungkin saya. Coba, ada nggak di antara ini berapa orang ya, saya nggak tahu yang bisa ngacung boleh. Pernah nggak kita dengkul kita sakit terus kemudian kita sambil bele-bele dengkul itu sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Sebagian ulama mengatakan dengkulnya jarang diistighfarin. Ada yang sakit pinggang, Allahu Akbar.
Baru setelah pinggangnya sakit, baru Allahu Akbar. Selama ini kurang tuh membesarkan nama Allah. Nah, pernah ngerasa gitu nggak kita? Oh, Allah ingin berikan perahara ini supaya saya banyak menyebut Allah. Saya merasakan betul ketika waktu COVID itu ada hypoxia yang buat saya itu memorable banget, unforgettable. Ada satu momen di mana ada titik kuning yang lewat di kepala saya dan kemudian saya menganggap wah ini udah urusan sama Allah. Dari situ saya udah nganggap bahwa ini bukan halusinasi, ini sebuah visual yang seluruh sistem tubuh saya sudah menyelesaikan tugasnya. Maka ketika itu saya cuma lafaz tahlil aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah saturasi yang cuma tinggal 58, 60 aja meninggal. Cuma tinggal 58, naik. Mungkin wasilahnya lewat Dokter Karina yang di Hayandra Klinik yang di Keramat. Beliau punya apa namanya AAPRP. Pernah kita ajak ngobrol juga beliau. Itu diambil darah putih saya, kemudian di drill kayak jadiin Kopassus gitu, kemudian dimasukkan lagi ke tubuh saya, nyerang virus 3 hari. Itu langsung drop banget dan paru-paru saya menghitam kembali normal. Dan itu menjadi sangat membantu sekali. Dan alhamdulillah COVID dinyatakan selesai dan ya, observasinya sekitar 5 hari itu, dan saya betul merasakan bahwa oh, kayak gitu ya orang mau mati itu ya. Sehingga ketika Allah meniadakan sampai hafalan Quran saya hilang dan bacaan huruf hijaiyah itu lompat-lompat. Itu nyesek banget itu. Kebayang nggak kita punya hafalan terus dicabut sama Allah hafalan kita, ya Allah. Saya nggak kebayang tuh. Lemper apa gitu-gitu. Iya, Bu Nia, lempernya bagi-bagi ya. Bu Nia di Tangsel tuh, lagi ngomongin lemper. Kalau nggak dibagi, jangan. Jadi ketika kita misalnya melakukan sesuatu, nggak apa-apa kita melakukan amal semacam itu, tapi sepanjang amalannya benar dari contoh Rasulullah SAW, jangan pernah mengharapkan balasan dunia. Yuk kita lihat surat 11 ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Ngeri. Kalau Allah ulur di dunia dikasih semuanya, habis itu di akhirat nggak dapat apa-apa kita. Yuk yang udah ketemu silakan. Surat 11 ayat 14 Ayat 15. 15, 16. 15 16. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Ya Allah. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jadi buat apa kita kaya raya, buat apa kita punya semua yang di dunia ini? Di situ jelas ya. Man kana yuridul hayati dunya wa zinataha. Barang siapa menghendaki dunia dan perhiasannya. Ini semua cuma perhiasan-perhiasan aja. Tapi jangan pernah mengorientasikan diri kita hanya kepada itu. Carinya akhirat. Maka sesuaikan dengan surat yang ke-28 ayat 77. Sehingga ada keseimbangan proses berpikir bahwa yang kita raih itu adalah akhirat dulu. Tapi jangan dilupakan ada bagian dunia yang boleh dinikmati. Masya Allah, Mas Wahid sama juga pengalamannya. Nanti kita sharing ya. Jadi ketika kita paham bahwa di surat 28 ayat 77 itu Allah SWT memberikan 3 frase. Yang frase pertamanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Carilah apa yang Allah sediakan di negeri akhirat. Tapi jangan lupakan bagian kenikmatan yang ada di dunia. Ya betagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi akhirat dulu yang dipikirin, bukan urusan dunia. Dunia diatur sama Allah SWT. Maka ketika ada orang yang berupaya, ya Allah, dunia doang gitu, ngapain?
Jadi seandainya dia tahu, seandainya dia paham bahwa kalau dia mendahulukan Allah, pasti Allah nggak mungkin lah nggak memberikan sesuatu kepada dia. Ada begitu banyak testimoni tentang orang yang nggak sabar, yang kata aduh terlalu banyak kisah-kisah tentang bagaimana orang yang nggak sabar, padahal sebetulnya dia dapat itu kalau dia mau. Taib. Ala kulli hal. Seseorang yang rajin beramal bukan karena mengharap balasan duniawi, melainkan pahala dari Allah. Karena kalau perkara duniawi pasti datang dan sudah dia urus Allah. Sudah menjadi jaminan kalau kita sungguh-sungguh beribadah, yang penting amalan saya jadi pahala. Udah itu aja. Maka di surat 65 ayat yang kedua janji Allah, yang ketiga, yang keempat itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayat 1000 dinar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar bagi hidupnya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Di ayat 4-nya coba perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi umrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Maka takwa dulu deh, supaya Allah mudahkan hidup kita. Artinya keuntungan duniawi tidak akan kita dapat kalau kita nggak dapat pahala. Jangan ditukar dengan harga yang murah, surga itu. Maka orang-orang yang pada tingkat ini akan berkata, walhasil dia akan berusaha mencari berbagai keutamaan atau fadilah dalam ibadah, datang ke masjid awal waktu, pengajian dimanapun akan dikejar. Ada membutuhkan pertolongan pasti ditolong dan seterusnya. Coba berusaha untuk menghadirkan kebaikan apapun yang dia bisa ambil, dia ambil. Apa yang dia bisa sempat berikan. Makanya seringkali Ustadz Ruli kalau ngabarin ke saya, Ustadz ada bantuan begini, ada doa apa gini, ada di wilayah mualaf butuh ini. Itu kalau saya nggak cepet-cepetan, tiba-tiba dia ngabarin, udah Ustadz, udah ketutup. Astagfirullahaladzim, kenapa nggak saya harus cepet ambil gitu. Jadi kayak kehilangan kesempatan, kayak ada kesempatan gitu, terus tiba-tiba ya, ini kalau ada yang mau ya, kalau kayak ada itu tiba-tiba hilang, ya hilang deh kesempatan saya dapat pahala itu. Itu jadi ya gitu caranya Allah gitu. Maka orang-orang yang seperti ini akan sampai bertingkat yang lebih tinggi lagi. Pahala kan udah dijamin sama Allah. Nggak berharap juga pasti akan datang. Bagi saya yang penting bisa masuk surga, terhindar dari neraka, mau sedikit atau banyak pahala atas amal yang sudah saya lakukan, biar Allah aja lah yang ngatur. Kira-kira ucapan orang yang sampai ada tingkatan itu luar biasa. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk beramal agar kita selamat di akhirat. Maka di atas ini ada yang lagi lebih tinggi tingkatannya. Seseorang beramal karena mengharap ridha Allah. Dia akan berkatakan bahwa apa yang bisa saya nikmati di surga kalau ternyata kenikmatan terbesar yang paling hakiki adalah menatap wajah Allah yang maha tinggi. Maka lahirlah ungkapan yang terkenal dari seorang sufi bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah, biarlah engkau masukkan aku ke neraka asalkan aku bisa bersamamu. Nah, setinggi-tinggi amalan adalah kalau kita tidak memperhitungkan lagi balasan dari Allah, selain bisa menjadi orang yang dekat dengannya. Ini kedudukan yang harus dikejar oleh siapa saja yang bisa menjadikan asma Allah Al-Muta'ali sebagai spirit dalam hidup. Jangan mempersoalkan bagaimana, tapi kan Robi al-Adawiyah itu nggak bisa ditiru. Iya betul, tapi gini maksudnya. Apapun yang kalau Allah kehendaki kepada dia ikut aja. Pasti Allah ridho sama dia. Jadi artinya ketika Allah ridho sama dia, nggak mungkin lah ditaruhkan neraka gitu kan ya. Jadi ini bahasa sastra yang kadang-kadang kalau diungkapkan itu, meskipun ke neraka juga saya rela asal Allah yang ridho. Dan kalau Allah ridho kan nggak mungkin dikatakan neraka gitu. Maksudnya gitu. Ya, mudah-mudahan nggak disalahpahamin. Jadi kalau kita sampai kepada tingkatan ini, dunia dan semua pahala yang sudah jaminan Allah nggak perlu ragu kita dan nggak perlu khawatir. Maka kalau ada yang harus senantiasa terus kita jaga dan pelihara adalah apa? Mutu ibadah kita. Sholatnya sudah khusyuk belum? Bacaannya, makhrajul huruf dan tajwidnya sudah benar belum? Ngambil napasnya, titik-titiknya, harokat-harokatnya sudah benar belum? Sudah difahami belum isinya? Sekecil apapun amal yang kita buat, dijaga supaya kualitasnya betul-betul luar biasa. Jadi bukan bicara tentang berapa banyak saya mengerjakan ini, tapi seberapa bagus saya mengerjakan ini.
bukan secara kuantitatif tapi kualitatif. Maka baik kualitas kesempurnaan pengetahuan tentang hukum fikihnya maupun kualitas hakikat berupa keikhlasan dan kekhusyuan. Tadi Ustaz Khalis menawarkan kepada kita sholat bersama Rasulullah SAW. Ini terlepas dari rekaman yang saya dibuat oleh MKI sehingga jadi persembahan MKI begitu ya. Tapi begini, kalau kita belum pernah khatam kitab fikih sholat, jadi merasa perlu nggak kita beli? Kalau di antara Bapak Ibu di sini siapa yang sudah khatam kitab fikih sholat? Ketika nggak ada, saya saran beli. Dan itu bisa dihadiahkan kepada begitu banyak orang. Dan ini manfaat buat kita semua. Maka beruntunglah sama kita yang kemudian ada di bawah bimbingannya Mas Selo, di bawah Ustaz Khalis, di bawah tangannya Mas Nandar, gitu. Dan semua pengurus yang lain yang berkiprah di Majelis Keluarga Indonesia ini. Dan setiap kita adalah bagian yang kemudian harus masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar bahwa ada bagian yang harus saya perbaiki. Minimal Ramadan kali ini sholat saya harus benar. Maka saya nggak tahu ada berapa seri Ustaz Khalis? Ada berapa episode tuh? Belasan kalau nggak salah. Saya kurang. Ustaz, beli di mana bukunya Ustaz? Nah, bukan buku saya. Apa tuh? Kitabnya gitu. Audio. Oh gitu. Nanti di MKI baru mau di launch. Insyaallah. Nah, ketika kita bertemu dan menatap wajah Allah yang Maha Mulia, kita lihat di surat 2 ayat yang ke-284 yang kita sering baca pada saat kita sebelum tidur ya. A'udzubillahi minasyaitonir lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang langit dan di bumi. Jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, pasti Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah akan ampuni siapa yang dikehendaki, tapi menyiksa juga siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita tahu bahwa spiritnya Muta'ali ini munajat dengan doa yang terbaik. Jadi nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita ini sejatinya lebih besar dari apa yang kita minta. Tapi karena waktunya sudah lewat ini, jadi mungkin Al-Muta'alif sesi 2 mungkin saya akan teruskan di pekan yang akan datang kalau masih ada umur. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis Bakri. Fayatafadhal Mas Khalis. Alhamdulillah. Kalau mengurai asma Allah itu memang sangat panjang saja. Tidak mungkin kita hanya sejam 2 jam bahkan lebih dari itu untuk pembahasan tentang asma Allah itu begitu agung dan selalu diingatkan oleh guru kita bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Karena tidak hanya sebatas kita paham atau ilmunya cukup di pengetahuan gitu ya, tapi lupa untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentang kitab sholat ya, tentang sholat bersama Rasulullah, insya Allah kita tunggu aja, mungkin nanti insya Allah akan dikabarkan di grup ya, kapan akan di-launch, karena ini masih dalam proses. Kita masih menunggu pembukaan dari UD tentang audio ini. Nggak jadi. Ada membingkai tentang pemahaman Insya Allah. episode sholat itu ya. Insya Allah ini sangat bermanfaat menemani kita selama Ramadan gitu ya, untuk memperbaiki sholat kita, karena sholat adalah amal yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik jamaah Allah, sambil menunggu pertanyaan dari atau mungkin sharing dari jamaah, kita simak informasi komersial berikut ini dulu. Himalayan Salt atau Pink Salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna.
Pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillah. Silakan jemaah yang ingin bertanya atau sharing tentang sifat Allah ya. Dan barangkali ada banyak yang mengamalkan pemahaman tentang Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari setelah mengikuti kajian dengan Ude ya. Dan ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita semua. Silakan Bu Danita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak? Semua berkat doa, alhamdulillah. Ude juga Ustadz Kholis dan semua jamaah MKI. Iya Ude, melanjutkan tadi yang Ude bilang bahwa kita ada percaya, yakin, dan iman. Sekarang pertanyaan saya adalah, kita yakin dengan kita sholat, kita doa, kita menjalankan syariat Allah bahwa Allah pasti akan kasih gitu. Syariat ya, bukan syarikat. Syariat ya. Syarikat Walaupun nggak boleh. ya, walaupun itu belum tahu kapan gitu, Dek. Belum tahu akan disegerakan atau Ya, ditunda. ditunda atau diganti. Ya. Nah, cuman pertanyaan saya adalah kan kita yakin bahwa ada satu keyakinan yang kita imani bahwa Allah pasti dengar apa yang kita doakan. Ya. Nah, kalau kita sudah berbuat baik, terus tapi masih ada juga hal-hal yang membuat mungkin orang tidak berkata tuh yang nggak baik lah gitu kasarnya. Apakah harus kita bilang, oh nanti kan Allah yang balas. Nanti kita seperti udah bilang, kalau ini jalan menuju surga, hamba ikhlas. Tapi kalau terus-terusan dilakukan seperti itu, dibohongi atau difitnah atau dizolimi, terus kita masa harus seperti itu aja, nggak harus mengatakan yang sebenarnya, harus cuman oh ya sudah nanti Allah yang balas. Karena saya yakin kalau ini jalan menuju surgamu, hamba ikhlas ya Allah. Tapi gimana dong, Ude, kan saya masih manusia biasa ya. Gitu deh, demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Ini ngomong ekstrim ya. Kalau memang Allah maunya gitu, kita mau apa? Dibohongi, dikecewakan, diculasin, terus ini apa segala macam. Masya Allah kenyang tuh. Berapa kali kita mau bikin proyek ini gagal lagi. Emang belum waktunya.
Santai. Hmm. Dia selalu ngingetin sama saya, santai Ustaz, urusan dunia. Habis itu Hmm. terkekeh-kekeh. Ngopi aja gitu. Bawa ngopi aja. Santai. Hmm. Karena memang ketika Allah maunya begitu, dia nggak bisa maksa kita. Jadi Hmm. kalau memang Allah SWT ingin menghadirkan kita dihabisi oleh Allah SWT di dunia ini. Kan gini Mbak, ada dosa yang bisa selesai dengan musibah di dunia. Ada dosa yang tidak bisa selesai kecuali azab kubur. Ada dosa yang tidak bisa selesai kecuali dengan azab neraka. Waliyadzubillah, jangan sampai ke sana. Di dunia aja dihabisin nggak apa-apa deh. Rela saya, jadi itu saya. Nggak apa-apa. Gitu. Hmm. Jadi ketika saya kemarin ngobrol sama Ustadz Khalis juga, waktu Teh Nadia minta ke saya kasih tausiah dong, pendek. Ya saya tanya formatnya apa nih? Video, audio, teks, gitu. Video deh biasa kayak udah bikin. Saya bikin video note. Ternyata nggak bisa di-share karena dia nggak bisa jadiin status. Terus saya bilang, saya tulis. Begitu saya tulis, di-share. Ada bagian yang kemudian kalau kita pahami bahwa saya bilang, udah nggak sehat ya? Saya ketawa aja. Kondisi saya sehat itu ya lagi sakit, gagal ginjal, penyintas COVID, bekas stroke 2 tahun yang lalu, empedu udah nggak ada. Gitu. Tapi ya berusaha disehat-sehatin aja. Saya masih olahraga, saya masih berusaha untuk, meskipun ya keadaannya ya kalau dibilang progresnya nggak terlalu signifikan. Gitu. Tapi ya saya ikhtiar aja. Gitu. Jadi ketika melakukan ini bagian dari saya harus terpaksa jalan pincang-pincang untuk kemudian saya menjalankan ini. Mungkin ini cara Allah supaya saya nggak belagu. Saya kalau gagah keren sempurna, mungkin saya jadi jumawa, mungkin saya jadi jadi merasa bahwa sok keren gitu, sok cihuy gitu. Mungkin dengan cara seperti ini Allah akan menurunkan derajat saya, nggak ada urusan gitu. Cuma urusan dunia. Gitu. Maka saya berusaha gimana caranya supaya cari amal. Setiap ada celah ini kali ini. Jadi kesannya kalau kadang-kadang kalau ketemu sama teman-teman tuh, udah ini banyak banget idenya, karena saya nyari celah pahala tadi. Seperti tadi, pulang dari masjid tiba-tiba ada tetangga dokter hewan ngobrol soal anaknya apa segala macam dan seterusnya. Saya coba kasih beberapa alternatif gitu. Begitu sampai rumah, istri udah teriak-teriak, udah 5:30 tuh, udah udah langsung kabur. Sampai di sini udah 4:06 udah. Tapi ya memang ada bagian yang saya pengen dapatkan dari setiap celah itu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu subuh hari itu sudah nguburin orang, sudah jenguk orang sakit, sudah memakamkan jenazah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu subuh-subuh udah melakukan 3 hal kebaikan ini. Jadi semua nggak ada yang bisa nyaingin Abu Bakar karena beliau orang yang selalu ngambil kesempatan. Makanya saya selalu yakin bahwa kita nggak pernah tahu amal yang mana yang bikin kita masuk surga. Bukan dari ibadah yang kita lakukan. Bisa jadi karena kesabaran kita menerima segala sesuatu yang nggak nyaman. Bisa karena ketabahan kita terhadap sesuatu yang orang mungkin bisa dolim sama kita. Orang mungkin bisa mengecewakan kita. Orang bisa culas sama kita. Orang bisa mungkin, kalau gitu nih, kalau digini ini. Enggak. Kalau Allah maunya gitu mau apa? Jadi ketika memang hidup kita harus kayak roller coaster, nggak apa-apa, nikmatin aja. Kalau mau belajar ke Dubai tuh ada flying assist, nyambut nyawa tuh, cabut gitu, mau turun lagi gitu, seru tuh kalau mau nyoba. Gitu. Halilintar sih nggak ada apa-apanya tuh. Di Ferrari World sana, coba sekali-sekali. Ya biar kita tahu rasanya kayak apa. Iya, seru. Jadi tetaplah bermain roller coaster, tapi yakin bahwa yang saya lakukan sudah benar, saya on track, saya tetap sholat 5 waktu, saya tetap berharap sama Allah, sisanya tawakal tu ala Allah. Makanya di bagian akhir selalu saya bilang, be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Fa idza adam tawakkal ala Allah. Bas.
Gitu Mbak Nita. Walaupun hak kita dizolimi, hak Ya, kita diambil gitu juga. ya, Ya ya. Allah, udah kapan ya bisa. Sekedar mengingatkan dia bahwa ini urusannya bukan cuma urusan dunia ya, tapi kalau kamu nggak selesaikan ini urusannya di akhirat. Saya serahin sama Allah aja ya, gitu. Santai Jawabnya jadi. gitu. Heeh. Oke, baik. Silakan Anda dolim sama saya, ada Allah yang balas. Ya. Belajar sama tukang parkir Mbak. Kiri nggak usah dibalas, biar Allah yang balas gitu. Iya. Masih perlu banyak belajar sebenarnya udah. Mohon maaf. Siap. Sama-sama kita juga belajar. Di sini sih bareng-bareng belajar. Barakallah. Baik, Assalamualaikum barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ude, mau nanya Ude. Siapa nih? Oh, Uni Ona. Jadi Ude nyambung sama yang tadi Mbak Nita ya. Mbak Nita namanya ya. Jadi kan gini, kata Ude kan kita sabar, tawakal. Tapi kalau menurut saya, sabar dan tawakal itu bukan hanya sekedar kita berpasrah diri kepada Allah, kan harus ada setuju. tahapan usaha yang harus dilakukan sebelum itu kan Ude. Setuju. Tos jauh nih. Iya, soalnya kalau kita cuma nyambung lagi yang Kak Ibu tadi kan misalkan kalau saya nggak tahu nih benar Pak, kalau salah tolong diluruskan ya Ude ya. Siap. Kalau misalkan kan tadi misalkan kalau hak kita dizolimi atau kita disakitin orang, memang kita nggak akan membalas secara apa yang dilakukan. Tapi kadang-kadang kalau itu udah merembet kemana-mana, itu menurut saya kita harus harus menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah gitu loh. Sahih. Kalau kita Betul, setuju. betul itu ya udah. Ya udah itu aja. Takutnya kalau cuma kita bilang sabar nanti rata-rata kalau orang sini itu kalau bilang sabar tuh cenderungnya pasif, udah mereka tuh stuck di situ nggak ngapa-ngapain gitu loh kan, jadi kayak gitu. Gini nih, punten motong. Jadi gini. Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu ada 4 dimensinya. Ini semua kalau perlu catat ya, kalau perlu tulis ulang. Yang pertama, sabar terhadap ketaatan. Subuh-subuh lagi winter, saudara-saudara kita di belahan Eropa itu harus sholat subuh. Wudhunya kayak apa? Dingin ya minta ampun. Orang-orang Lembang. Coba. Ambil air sebotol gitu ya, masukin kulkas. Besok pagi-pagi wudhu pakai air kulkas. Berani nggak? Nah, orang-orang Lembang begitu dinginnya. Saya pernah sholat di Lembang subuh, gretek. Kedinginan. Itu membaca tuh alhamdulillahirobbilalamin, gretek. Kedinginan. Tapi itulah sabar di dalam ketaatan. Jadi munculnya apa? Ngotot ibadah. Sabar yang kedua. Sabar ketika terjadi musibah. As-sabru indal musibah. Apa yang dilakukan? Pasrah, terima, qanaah, diam, merenung, istighfar yang benar. Ini satu-satunya sabar yang diam. Sabar yang ketiga apa? Ketika jadi kesulitan, maka harus ikhtiar. Ibunda Hajar ketika ditinggal sama ayahanda Ibrahim, maka ketika ditinggal ya sudah, itu jadi kesabaran yang sifatnya musibah ya. Saya harus sendiri nih sama anak doang berdua. Oke, saya terima itu sebagai sebuah musibah. Tapi ketika berubah jadi kesulitan, sakaratul maut, Ismail dehidrasi, ya, kekurangan air karena air yang dikirbah habis, air susu nggak keluar. Apa yang dilakukan sama Ibunda Hajar? Ditinggal. Apa? Ikhtiar. Sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Dapat air di sofa? Enggak. Dapat di marwah? Enggak. Tapi justru dari sofa marwahnya yang berulang-ulang itu, nggak kayak sekarang. Sofa marwah mah enak banget sekarang. Kiri kanan pakai marmer, kipas angin, pakai AC. Sebelah di tengah ada zam-zam. Kapanpun mau berhenti bisa minum. Kadang-kadang di lantai 1A itu tahun lalu masih ada masih ada skuter, sekarang udah ada buggy, udah pakai golf cart. What a nice life, enak banget sekarang. Zaman dulu Ibunda Hajar, kakinya berdarah-darah tuh kena pasir dan batu itu. Tapi apa yang terjadi? Apakah Allah tidak menghargai sofa marwahnya? Tidak. Allah ingin menghadirkan zam-zamnya di kakinya Ismail setelah dibantu sama kakinya Jibril alaihissalam. Maka muncul zum-zumi. Maka berkumpul. Maka menjadi air zam-zam. Jadi ketika ada upaya-upaya yang kita harus lakukan.
Nah, yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi apa? Afwan. Sabar terhadap ketaatan. Munculnya ibadah. Sabar dalam musibah. Terima, qanaah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Pasrah. Udah, diem. Istighfar aja. Tapi ketika jadi kesulitan, harus ikhtiar. Yang keempat, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Harus diperangi, nggak bisa dibiarin. Anak nggak mau pakai jilbab, perangi. Nggak usah keluar mendingan. Perangi. Anak nggak mau sholat, laki-laki ke masjid, perangi. Nggak usah sekolah, beresin dulu sholatnya. Tapi ketika kita nggak melihat itu sebagai sebuah sabar, maka sabar yang dianggap sama orang, sabar itu pasif. Enggak. Sabar itu dalam 4 dimensi, cuma satu yang pasif. Qanaah doang. Tapi sabar dalam konteks berbagai hal, kita lihat dulu sabar dalam apa dulu. Sabar dizolimi, ya ikhtiar, ngingetin. Tapi setidaknya ada bagian yang kemudian kayak tadi, Uni betul, setuju banget. Gitu ya Uni ya. Jadi ada 4 sabar yang kondisional. Yang satu hanya sifatnya diam, pasif, statis. Gitu. Wallah alam. So, Maaf, Ude, qanaah itu apa tadi Ude? menerima, pasrah. Oh, menerima. Oke, terima kasih. Nek wong Jawa ngarani nerima ing pandum. Nerima apa aja yang Allah kasih. Gitu. Kurang lengkap nih Teh Nadia. Sabar terhadap ketaatan, munculnya harus ibadah. Sabar dalam, nah gitu tuh. Siapa yang nulis nih? Skip. Mbak Astuti, Masya Allah. Sabar ketaatan, lalu ibadah. Sabar ketika musibah, diem, qanaah, terima. Gitu. Sabar dalam kesulitan, ikhtiar. Sabar dalam keadaan paksa, perangi. Gitu. Masya Allah. Barakallah. Ada lagi monggo silakan. Baik, alhamdulillah. Teh Nadia, mangga. Terakhir ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude, apa yang Ya. harus kita lakukan ketika kita dipersalahkan dengan keputusan yang sudah lalu dan sudah terjadi, sudah berefek gitu, Dek? Kita harus diam saja atau apa yang harus kita katakan? Terima kasih, Bude. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap dahulukan bahwa inilah cara Allah untuk kemudian kita membiasakan diri untuk melisankan qadarullah wa masyafa'al. Bahwa itu terjadi pada kesepakatan yang kita sepakati, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seandainya ini akan begini, maka saya nggak akan lakukan itu. Saya kalau tahu bahwa saya akan jadi ustadz, mungkin dari awal saya belajar bahasa Arab, saya belajar pesantren mungkin atau apa. Tapi kalau ya nggak tahu, kalau tiba-tiba yang tadi nandak, tiba-tiba jadi ustadz lah, gimana? Ya udah, dikejar aja ketinggalannya. Apakah keputusan saya menjadi salah dulu? Enggak, saya jalanin takdir aja. Jadi ketika kita membiasakan diri qadarullah wa masyafa'al. Jadi yang udah, cerita kapan deh itu, nggak usah diungkit-ungkit deh. Jadi ala sejarah ente. Gitu. Jadi kalau sudah terjadi di masa lalu diputuskan begitu ya, memang Allah maunya waktu itu kita begitu supaya kita memperbaiki diri. Jadi selalu ada titik tolak untuk kita melakukan kebaikan. Lihat surat 9 ayat yang ke-20. Ayat 20 ya, Bude. Mangga. Bisa Atau tambahin nanti surat 4 ayat yang ke-100. Mangga. ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Barakallah. Jadi gini, kalau misalnya baca ayat itu, orang ngomongin kita, ekstrimnya nih. Cerita lama deh. Itu kan dulu, sekarang lihat dong. Kan gue udah hijrah. Cerita kapan itu, kayak nggak ada cerita lain. Dulu kan emang begitu. Kalau emang Allah mengendaki gitu dulu, sekarang ya itu terus berubah dong. Maka hijrah di situ tidak hanya sekedar hijrah. Orang yang beriman berhijrah dan bersungguh-sungguh. Gitu. Maka Allah akan letakkan dia posisi yang tinggi di hadapan Allah ya. Tapi mungkin di hadapan orang mungkin remeh, mungkin receh, mungkin jadi nggak ada kedudukan, hina mungkin di hadapan orang.
Gitu. Qadar Allah wa ma syafa'al. Apa yang ditakdirkan sama Allah pasti akan terjadi. Dibiasain ngomong gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu ya qadar Allah wa ma syafa'al. Sambil senyum aja. Gitu. Kalau bisa dilewein, lewein. Qadar Allah wa ma syafa'al. Gitu. Wallah alam. Mbak Happy, Bali, mangga. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Nambah lagi. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Bece-bece. Ini Ustadz saya mau nanya nih. Untuk yang sabar keempat itu kan kalau kita lihat kemaksiatan kan kita perangi ya. Iya, betul. Kalau yang melakukan itu orang yang harus kita hormati, itu kita harus gimana Ustadz ya? Nah, caranya. Itu masalah cara sih. Gitu. Masalah cara. Jadi kalau anak kecil itu bayi, mesti kita bercandain dulu untuk nanya, dia lagi makan gitu ya. Tunggu. Wah, lagi mamam ya, anak kecil. Tapi kalau kemudian yang agak gede, lagi mamam apa itu? Begitu agak gedean lagi dikit, makan apa sayang? Begitu agak sepantar sama kita, makan yuk. Tapi untuk orang yang kita hormati, mohon izin waktunya makan, silakan. Ada yang lebih terhormat VVIP gitu. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saatnya kita menyantap sajian makanan yang telah terhidang. Kami silakan. Jadi bahasanya sama untuk hanya sekedar ngomongin makan, tapi penuturannya menjadi berbeda. Ada cara. Iya. Jadi kalau misalnya ada kepada orang yang kita hormati ya, dia biasa dihadapkan pada kondisi seperti apa. Dia nyamannya dengan cara seperti apa. Kalau ada yang bisa diambil kerahnya pepetin ke tembok terus sambil ditampol-tampol baru ngerti, nggak apa-apa lakukan seperti itu. Tapi kalau bisanya dicium-cium kakinya gitu, ya lakukan. Iya. Jadi lebih kepada seni mendeliver pesan. Deliver message-nya itu yang justru jadi penting. Gitu. Iya. Gini, Benar. kemuliaan kalau kemudian disampaikan dengan cara yang tidak benar, nggak senang juga orang. Mbak Happy mau nggak saya kasih dinner 5 koin? Mau nggak? Iya. Saya kasih 5 koin dinner. Ya, mau lah Ustaz. Oke, tapi saya lempar ke mukanya, gitu. Ya nggak mau. Nah, kan kemuliaan sehebat apapun, keindahan sekeren apapun, ketika disampaikan dengan cara yang tidak benar, maka nggak akan bisa diterima. Kalau kita udah lakukan kedua-duanya, itu gimana, Tad? Tawakal Allah. Lakukan yang terbaik, tawakal Allah. Iya, Allah yang kasih kita ini di akhirat pasti dibalas. Pakai prinsip orang Jawa, sing waras ngalah. Oh, betul. Iya. Makasih, Ustaz. Dengan senang hati. Barakallah. Ya, saya kok dengerin ceramahnya Ustaz tuh kayaknya tenang, nyaman gitu. Kayaknya banyak jadi bersyukur sama Allah. Oh, Masya Allah. Dekat kipas angin mungkin ya? Udaranya enak sana. Di Bedugul. Ustaz ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah, masyaAllah, udah dengan nasihat dan sharingnya luar biasa yang mudah-mudahan menjadi inspirasi dan juga amal jariah tentu bagi Ustaz Dodi sendiri dan juga untuk kita semua yang saat ini di pagi ini mendengarkan sebuah, karena jangan hanya berhenti tapi juga sampaikanlah kepada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita gitu ya. Ada rekamannya jadi mudah ya. Mungkin tadi yang Bu Happy mendapatkan hikmahnya, mendapat ketenangan, tentu Allah yang memberikan ketenangan itu. Juga sampaikanlah ke saudara lain. Ini sebuah kabar bergembira, busyra ya untuk orang lain juga tentang bagaimana kita memahami asmaul husna ya, nama Allah yang agung.
Jadi sekali lagi jangan sampai berhenti pengetahuan ini di kita, tapi juga diamalkan. Dan salah satunya juga dengan sharing ke orang lain. Hanya menyampaikan link Zoom atau mungkin juga rekamannya itu menjadi sebuah amal kebaikan. Jadi jangan sampai amal jariah ini diborong sama udah semua ya. Tapi juga kita ingin dapat jariahnya dengan cara kita nge-share kajian ini ke orang lain. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita dan jadi amal kebaikan yang inilah awal bisa jadi dengan amal inilah pula Allah ridho dan menyampaikan kita ke Ramadan. Dan tadi satu kunci penting yang disampaikan oleh Uday juga adalah tentang kesabaran tadi ya. Ada 3 hal penting yang juga harus kita pegang, dan tawakal kepada Allah menjadi hal yang penting untuk kita miliki. Dan untuk memahami tentang Al-Muta'ali tentu masih ada lanjutannya insya Allah di pekan depan. Kita masih melanjutkan sebuah tema tentang Al-Muta'ali ini. Baik jamaah dan kepada Allah, jazakumullah khair katsira kepada jamaah juga yang sudah menitipkan hartanya kepada kami, dan insya Allah akan kami manfaatkan untuk kegiatan dakwah MKI dan juga berbagai kegiatan juga yang kita lakukan, dari mulai kita gratis setiap bulan, juga ada kita ikut berbagi makan gratis, makan untuk para santri ya. Jadi kita ikut mendukung kegiatan rumah tahfidz Tuan Guru Pada, juga rumah tahfidznya Bapak Haikal juga. Tentu kita inginkan bahwa ini semua menjadi ridha Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu setiap bulan kita juga selalu berbagi dengan saudara-saudara kita di Gaza ya, melalui sebuah yayasan namanya Haya, itu Abdi Indonesia. Ini menjadi bagian juga yang terus kita azamkan setiap amanah harta yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.